Kita tahu bahwa uh, misalnya dalam relasi itu ya seorang cowok dan seorang cewek, ketika seorang cowok memberikan mawar kepada seorang cewek itu kan artinya tanda cinta. Jadi kita bisa bawa refleksi itu ke dalam doa rosario, bahwa ketika kita mendoakan rosario seperti kita menyampaikan cinta kepada Bunda Maria. Dan dalam doa rosario kan kadang kita menyebutkan intensi mohon kesehatan atau mohon keberhasilan dalam usaha atau apa. Itu artinya kita membawa orang-orang yang apa ya, yang kita bawakan dalam doa itu apa ya, ke dalam hadapan Bunda Maria. Itu artinya kita mencintai juga orang-orang yang kita doakan. Halo sahabat Katolik terkini, selamat berjumpa lagi ya. Nah, pada saat ini saya sedang berada di Biara SMM Malang. Di sini kami tadi datang untuk berziarah ya. Setelah kami tadi berdoa di Gua Maria, lalu kemudian mengelilingi sedikit sekitar lingkungan biaranya. Ada banyak sekali juga pohon di sini ya. Dan nuansanya itu nuansa apa ya? Nuansa Maria. Karena memang mungkin devosi mereka itu kepada Bunda Maria. Ya, nanti saya akan tanya satu frater yang juga sedang melaksanakan pendidikan di sini ya, pendidikan untuk calon pastornya. Mari ikuti saya ya. Ini ada frater nih. Ayo frater, mari sedikit bercerita dulu. Saya ingin bertanya kepada frater di sini ya. Oh iya. Mari frater. Mari frater di sini supaya masuk dalam frame. Baik. Oke, Saya lagi dengan frater ini. Frater siapa nih? Saya namanya Frater Vigo. Frater Vigo ya. Sudah tingkat berapa nih? Saya sudah tingkat 4 atau semester 8. Oh, semester 8. Berarti sebentar lagi pergi top ya. Iya, tahun orientasinya. Mudah-mudahan bisa pergi Oh, iya, top. mantap ya. Udah harus lah, harus. Nah, saya dari Katolik ini ingin menggali sedikit ya tentang apa namanya? Banyak sekali tadi saya lihat Gua Maria ini. Mungkin bisa dijelaskan itu. Gua Maria yang ada di Biara apa SMM ini. SMM. Iya. Kalau yang ini Ini namanya itu di sini kami sebut itu namanya itu dengan taman, sebutan taman. Kami namanya Taman Maria Bunda Bermasyarakat. Kalau yang sebelah bawah itu nanti ada namanya Taman Rosario Montfort. Kemudian yang sebelah kanan kita punya ini namanya itu Gua Maria Pelindung Perjalanan. Kemudian di sebelah bawah itu ada namanya Taman Montfort. Kemudian yang sebelah gua ini itu namanya Maria Magnificat, Taman Maria Magnificat. Semuanya itu dikelilingi oleh apa ya? Taman Bunda Maria. Kenapa ya? Kenapa namanya itu, taman ini itu Bunda Maria Bermasyarakat? Oke. Ini taman ini diberi nama Maria Bunda Bermasyarakat. Ini bertitolak dari perjamuan di Kana itu ya, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur itu dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Jadi asal bisa di taman ini itu Yohanes bab 2 1 sampai 12. Terisi, makanya ada 2 itu ya, ada 3 apa namanya? Ada 6. Di sebelah bawah itu ada 6 tempayan dan di masing-masing tempayan itu ada tulisan. Dan setiap tulisan ini sebenarnya menggambarkan tentang sifat atau karakter Maria menurut orang Indonesia. Makanya kalau kita lihat di sebelah belakang dari kema inilah, ini kan kema pista kalau di Flores itu ya. Di belakang itu ada peta Indonesia. Mau mengatakan bahwa sekarang konteksnya itu refleksi Maria orang Indonesia. Menurut orang Indonesia, ketika mereka membayangkan seperti apa kasih Bunda Maria itu, mereka membayangkan lebih condongnya itu ke perjamuan di Kana. Konteksnya bagaimana itu ya? Memaknai peristiwa di Kanaan itu menurut orang Indonesia. Iya. Memang nuansanya itu tadi ada di belakang itu ada gambar peta apa namanya apa? Ada peta Indonesia. Indonesia. Sehingga di 6 tempayan ini tadi kan diwawancarai. Jadi sebelum taman ini dibuat, ini sebenarnya berasal apa ya? Serpihan dari refleksi dalam disertasi salah satu romo kami namanya Romo Gregoris Pasi. Jadi dia melakukan studi mariologi sosial konteks Indonesia. Jadi salah satu penemuannya ini Maria Bunda Bermasyarakat. Jadi berdasarkan hasil itu ya wawancara dengan subjek penelitian, dia membuat simpulan itu bahwa menurut orang Indonesia Maria itu pribadi yang relasional, pribadi yang inklusif, kemudian pribadi yang PK, pribadi yang kepo dalam tanda kutip,
karena di perjamuan Kana kan bukan Maria yang memiliki pesta, bukan dia pemimpin pesta, tapi toh dia cek di dapur gitu. Oh, menarik juga refleksinya itu. Kemudian orang yang memikirkan, memahami orang lain, orang yang merasakan apa yang dialami orang lain, atau kalau istilah di teologi di orang yang berkompasio itu ya. Oh, peduli lah ya. Orang yang tidak tega ketika orang lain mengalami tidak kesusahan, enakan gitu ya. Kemudian orang yang tergerak dan mau repot. Sekarang dari enam apa tadi tempayan inilah ya. Tempayan ini tadi yang ada tulisannya itu dari sifat-sifat Maria ini, kemudian itu disatukan ke gelar ini, Maria Bunda Bermasyarakat. Jadi kalau kita tarik refleksinya ke diri kita sendiri, untuk orang Katolik yang bermasyarakat itu atau orang Kristen bermasyarakat itu seperti apa sih? Jadi dari refleksi ini kita bisa langsung toh, orang yang Katolik yang bermasyarakat ada orang yang hidupnya itu relasional, orang yang punya sifat inklusif, orang yang peka, kepo, memikirkan orang lain, memahami orang lain, merasakan apa yang dialami orang lain, orang yang tidak tega dengan kalau orang lain mengalami kesusahan, orang yang tergerak untuk membantu orang lain, orang yang mau repot. Jadi itu gambarannya itu tertuang dalam 6 tempayan tadi ya. Pemaknaan gereja juga ya. Menarik juga itu direfleksikan. Lalu itu juga di sebelah itu ada apa nih? Kalau ada juga patung di sebelah itu. Coba kita jalan ke sana lah ya. Jalan ke sana. Lewat mana nih? Lewat sini aja. Mari ikuti kami dulu ya. Kita coba mengeksplor ya. Taman doa ini lah, Taman Maria ini. Ini apa nih? Kalau ini biasanya sudah saya rasa umum ya, dikenal di mana-mana. Ini kan patung Pieta. Iya. Patung Pieta. Kalau tidak salah yang buat itu Michelangelo atau siapa. Nah, ini refleksinya itu ya kayak di salib itulah, dan di Maria menggendong Yesus yang sudah diturunkan dari salib, dan di sebelah sana itu ada tulisan yang saya rasa sudah familiar lah di kalangan orang Katolik biasa. Oh, ini hanya untuk menambah suasana ini yang nuansa. Kalau di bawah juga tadi saya lihat ada Taman Rosario itu. Indah sekali ya. Bisa kita ke bawah dulu sedikit ya. Coba. Mari ikuti dulu ya. Kita jalan-jalan dulu ya. Karena baru pertama kali saya datang ke sini. Indah sekali. Itu biasanya kalau kita dari awal dari sudah di depan parkiran itu sebenarnya kan ada rutenya kalau kita mau jelas ini. Harus dari awal kita putar dulu, ada sayap begitu kan, di sana ada patung Elizabeth, kemudian baru kita ke sini, kemudian ke tengah ini patung Maria Bunda Berjalan, kemudian baru ke Bunda Masyarakat Manyikan. Ya, maunya dari bawah aja, tidak apa-apa lah ya. Kita coba mengeksplor saja yang ada di sekitar sini aja dulu ya. Karena memang di sini teduh sekali ya, udaranya segar karena banyak pohon. Dan juga banyak burung ya, burung merpati. Iya. Itu dipelihara semua? Iya, dipelihara semua. Tapi biasanya yang beri makan itu pengunjung. Berarti para patet tidak ditugaskan untuk beri makan burung-burung. Ya, kami hanya beri makan itu kalau memang dia. Oh, iya. Dan jinak sekali burungnya. Iya, karena ini setiap harinya itu diberi. Oh, ini tadi ya. Di depannya Taman Rosario Montfort. Ini nama tamannya itu Taman Rosario Montfort. Nah, coba Pak jelasin sedikit dulu ya, kenapa desainnya taman ini seperti ini? Mungkin kita bisa lebih lebih dalam. Ini kalau kita lihat desain taman ini kan berbentuk Rosario. Kayak tali Rosario yang dijadikan taman gitu. Kayak tali Rosario. Terus taman ini itu di setiap biji-biji Rosario itu ya, ini bentuknya mawar. Sebenarnya itu taman ini dibuat untuk dengan tujuan membawa orang Katolik atau orang Kristen itu ketika mereka berrosario, mereka perlu punya imajinasi itu. Bahwa ketika kita berdoa rosario, kita seperti sedang mempersembahkan mawar gitu ya, atau sedang merangkai mawar untuk dipersembahkan lewat Bunda Maria. Dan kenapa kami buat mawar seperti ini? Karena kata si rosario itu kan dari bahasa Latin kalau tidak salah, itu rosarium, artinya kalau bukan taman mawar, kalau tidak rangkaian mawar. Jadi ketika itu tadi orang berdoa rosario,
kalau dia sudah punya gambaran, punya imajinasi, dia uh, bisa terbantu ketika berdoa itu seperti sedang mempersembahkan mawar kepada Bunda Maria. Dan itu refleksi, itu refleksinya. mengajak orang kemudian ya berdoa kepada Bunda Maria dengan membawa bunga mawar tadi. Dan kita tahu bahwa misalnya dalam relasi itu ya seorang cowok dan seorang cewek, ketika seorang cowok memberikan mawar kepada seorang cewek, itu kan artinya tanda cinta. Jadi kita bisa membawa refleksi itu ke dalam doa rosario, bahwa ketika kita mendoakan rosario seperti kita menyampaikan cinta kepada Bunda Maria. Dan dalam doa rosario kan kadang kita menyebutkan intensi mohon kesehatan atau mohon keberhasilan dalam usaha atau apa. Itu artinya kita membawa orang-orang yang yang kita bawakan dalam doa itu ke dalam hadapan Bunda Maria. Itu artinya kita mencintai juga orang-orang yang kita doakan. Kemudian di taman ini ada dua saya sebut ikon lah, atau dua gambar yang ditempatkan secara sejajar dan memiliki keterkaitan yang erat. Di sini ada biasanya di mendali yang rosario itu ya? kita itu Yesus yang menggendong itu. Nah, di sini kan ada Maria dulu yang Maria menggendong bayi Yesus. Di belakangnya Yesus menggendong domba. Jadi di belakang itu kan Yesus sebagai seorang gembala dan kita manusia itu dilambangkan dengan domba. Dua gambar ini itu mau tegaskan bahwa Yesus itu bisa mengasihi orang lain itu bukan semata-mata karena dia adalah Tuhan, tapi sebagai seorang manusia dia bisa bertindak demikian karena ada pribadi-pribadi signifikatif lah yang membantu Yesus itu bisa bertumbuh seperti itu. Dan salah satu itu adalah Maria. Bunda Maria. Makanya Maria menggendong bayi Yesus dan kemudian diikuti Yesus yang menggendong domba. Itu artinya peran Maria itu dalam sangat penting dalam hidup Yesus itu. Jadi pastilah seperti kita waktu masih kecil, pasti orang tua mengajarkan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita diminta untuk mengucapkan terima kasih. Saya rasa Bunda Maria juga waktu itu melakukan hal yang sama kepada Yesus ketika dia masih kecil. Terima kasih banyak Brother ya. Tapi memang mungkin karena SNM juga devosinya kepada Bunda Maria. Jadi terima kasih untuk penjelasan. Sedikit lagi, kita coba sedikit lagi ya. Jelas itu tadi ada halaman di depan ini ya, lalu kemudian ada dua Marianya. Bunda Perjalanan. Ya, Bunda Perjalanan namanya. Ya. Taman Bunda Perjalanan. Maria Mari Bunda Perjalanan. kita coba sedikit lihat sedikit lah ya. Bagian ini. Tadi keren tahu yang bagian ini kah? Lingkaran ini. Oh, pemandangan ini aja lah ya. Iya. Kalau yang di sini itu saya jelaskan pastinya saja. Iya. Di sini nama pastinya itu Maria Bunda Pelindung Perjalanan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau tidak salah Maria Our Lady of the Way. Jadi patung ini itu patung dulu itu sejarahnya ketika Santo Montfort ini mengunjungi umat dari kampung ke kampung, dia biasanya taruh patung itu di atas tongkatnya. Itu patung Bunda Maria dengan ada bayi Yesusnya. Sedikit aja Pak. Masalah teman-teman saya juga. Itu artinya Montfort merasa bahwa Maria dia tidak ketika dia melakukan perjalanan dia tidak berjalan sendirian. Ada seorang ibu, seorang sahabat yang selalu menemani dia. Itu adalah Maria, dan di tangan Maria ini Maria tidak pernah berjalan sendirian. Itu ada bayi Yesus, ada Yesus. Jadi Yesus dan Maria itu berjalan bersama. Makanya patung ini salah satu keunikan Maria pakai sepatu karena konteksnya kan lagi melakukan perjalanan. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Frater. Maaf waktunya juga terbatas tadi dengan teman-teman juga yang hadir. Terima kasih tadi dengan Frater Vigo. Terima kasih Frater Vigo untuk penyambutannya juga dan bantuannya untuk menjelaskan tadi beberapa tempat Taman Bunda Maria. Begitu dulu ya, sahabatku Katolik terkini, nanti akan kita berjumpa lagi dalam perjalanan ziarah tempat rohani yang lain yang akan kami tunjukkan. Terima kasih, bye-bye.